ANOVA. Oke. Kalau kemarin sudah dites ya, tes independen dan tes dependen. Suara saya clear nggak? Jelas, Ibu. Oke. Nah, kalau tes kemarin itu kan menganalisis atau melakukan uji statistik perbedaan ya, uji perbedaan ya kemarin ya, perbedaan di antara dua kelompok. Nah, kalau ANOVA ini lebih dari dua kelompok. Tuh, dia lebih dari dua kelompok. Oke, misalkan saya kasih gambar ya. Kelihatan nggak ini? Misalkan gini, ada beberapa yang mungkin bisa ya. Jadi misalkan ini variabel independen gitu, ini variabel independen, kemudian ini ini variabel dependennya ya. Jadi ini misalkan A, ini B, ya, ini C, ini D. Anggaplah ini variabel independen, ini variabel dependen. Nah, kalau ANOVA itu membandingkan atau melihat atau menguji perbedaan di antara lebih dari dua kelompok. Jadi boleh 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, misalkan gimana? Jadi variabel independen kita ini harus numerik, skalanya antara interval atau rasio. Dependennya ini nominal atau ordinal kategori. Jadi kayak di tes kemarin bedanya dia harus 3 kelompok, nggak boleh cuma 2 kategori, minimal 3 kategori. Jadi lebih dari 2 kelompok, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Misalkan ini pengetahuan ya, skor pengetahuan, skor ya, berarti skor pengetahuan. Berarti ingin melihat perbedaan skor pengetahuan berdasarkan D, di mana D ini lebih dari 2 kelompok. Kalau kemarin kan ya 2 kelompok ya, laki-laki, perempuan, baik, tidak baik, gitu. Merokok, tidak merokok, kalau ini lebih, mau 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, bisa juga by kondisi. Misalkan ingin melihat skor pengetahuan, tetapi pada 3 wilayah. Kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C. Ini kelurahan 1 misalnya gitu ya, 2 dan 3. Nah, ini by wilayah bisa juga. Jadi kayak di tes kemarin. Jadi bukan hanya melihat perbedaan ini, tapi juga melihat berdasarkan wilayah misalkan. Ini bisa. Atau tempat misalkan. Bisa. Nah, jadi sama dengan di tes kemarin, ANOVA ini kategori harus ya, variabelnya itu harus berupa numerik satunya lagi harus berupa kategori. Jadi salah satunya harus berupa angka, satu lagi berupa kategori. Oke. Saya buka ini. Oke. Nah, mungkin saya show ya. Nah, ini. Oke, jadi dia harus melakukan uji normalitas dulu datanya, terutama data yang numerik atau berupa angka yang skalanya adalah interval atau rasio. Ya, kalau data yang interval atau rasio itu diuji dia normal, maka pakainya ANOVA. Tapi kalau tidak normal, dia pakainya Kruskal-Wallis. Ya, ini sudah kemarin ya, saya tidak akan ulangi. Jadi kalau data yang numerik atau berupa angkanya itu normal, kita uji dengan ANOVA. Kalau dia tidak normal, kita pakai Kruskal-Wallis atau alternatifnya. Jadi kalau normal kita pakai parametrik, kalau tidak normal kita pakai non parametrik. Sampai sini jelas nggak? Jelas? Jelas nggak kira-kira? Jelas, Ibu. Oke. Nah, kemudian ini sudah ya. Ini contohnya nih. Misalkan kalau kemarin tes itu 2 kelompok ya, tapi seringkali kita juga menemukan kita ingin membagi atau melihat perbedaan lebih dari 2 kelompok. Misalkan ya berat badan bayi di wilayah Bekasi, Bogor, Timur itu 3 kelompok nih ya. Nah, ini pakainya ANOVA, bukan lagi pakai TITES. Sebetulnya pakai TITES bisa. Jadi Bekasi sama Bogor dulu diuji.
terus Bekasi sama Tangerang diuji, Bogor sama Tangerang diuji. Tapi kemungkinan ya kalau uji T-test berulang-ulang dilakukan akan mengalami inflasi, alfanya akan turun. Terjadi tingkat kesalahan semakin besar, sehingga disarankan kalau kita menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok, pakailah ANOVA. Kalau datanya normal, kalau tidak normal pakai Kruskal-Wallis. Jelas ya? Oke. Ini adalah beberapa asumsi pada ANOVA. Jadi ANOVA itu variannya selalu sama atau homogen. Kalau kemarin T-test setelah dapat hasilnya kita tentukan dulu dari living test-nya enggak? Apakah varian sama atau varian berbeda? Nah, kalau ANOVA itu sudah variannya sama. Jadi Anda tidak perlu melakukan uji living test. Kedua, kelompoknya itu antar kelompoknya itu independen. Jadi di ANOVA tidak ada dependent. Kalau di T-test kemarin ada dependent ya, pre-post, pre-test, post-test. Kalau di ANOVA tidak ada. Independen. Kemudian kemungkinan sih biasanya berdistribusi normal ini terutama untuk data yang penelitian pangan, kayak misalkan membuat suatu produk, kemudian uji panelis, nah ini datanya distribusinya normal, jadi tidak perlu diuji normalitas. Tapi kalau selain itu, kalau sifatnya observasi itu silakan dilakukan uji normalitas. Oke. Kemudian datanya harus ada yang numerik, dan ada lagi yang kategorik, di mana yang kategorik harus kategorinya lebih dari 2 kelompok. Sudah saya jelaskan tadi di awal. Jelas? Jelas nggak? Bayang nggak? Jadi kalau ANOVA itu lebih dari 2 kelompok. Ya, sekarang tuh nggak ada kewajiban menonton sidang ya. Benar nggak sih? Sekarang di Gizi, saya nggak tahu nih, karena saya udah nggak di manajemen Gizi. Udah nggak ada kewajiban, jadi teman-teman nggak ada kewajiban menonton proposal kah? Ada nggak info itu ke teman-teman? Ini kan mau sidang proposal ya, habis metrik kan mau sidang proposal. Itu diwajibin nggak sekarang ujian proposal setelah metrik? Atau boleh nanti-nanti? Gimana? Untuk itu belum ada info, Ibu. Oke, berarti belum wajib ya. Kalau saya kemarin udah keluar-keluar tuh dari pertemuan ketiga, judul udah harus diumumkan. Kemudian saya keluar-keluar, pokoknya setelah UAS akan langsung didaftarkan mahasiswa yang akan ujian proposal. Oke. Dan harus nonton. Nah, jadi ketika belajar metrik dan belajar manajemen data, mereka kebayang, oh begini tuh penggunaan ANOVA pas di penelitian, oh begini tuh belajar pakai gitu-gitu. Jadi kebayang. Berarti kalian nanti ujian proposal tanpa harus menonton proposal sebelumnya ya sekarang ya? Gitu ya? Pantas ya, sidang sepi banget sekarang ya? Hanya sebagai pembahas, bener nggak saya? Cuma nanya gitu. Nanya juga kan paling pertanyaannya titipan, iya nggak sih? Ya pastilah mahasiswa. Lu nanti nanya ini aja, Ristian, nanya ini aja, pasti itu sih. Iya nggak sih? Ya, itu sih cuma dikadal-kadal aja mahasiswa. Oke, tapi kalau nonton itu kan sebenarnya mahasiswa belajar ya. Artinya gini, misalkan nih, Rizka nih, penelitiannya tentang ibu hamil misalkan. Nah, nanti dengan diwajibkan menonton itu dia mau tidak mau akan belajar. Oke, ada nggak kakak tingkat yang lagi ujian proposal yang topiknya itu ya, atau pembimbingnya sama dengan saya mau coba belajar gimana cara mereka bertanya, apa aja yang ditanya gitu. Itu nggak diwajibkan sekarang. 16 tuh. Saya nggak tahu deh. Kemarin cuma ini Bu, cuma jadi pembahas doang sih Bu, kakak tingkat minta tolong. Iya, kalau pembahas kayak gitu kan. Rina, tanya yang ini ya, saya udah nyiapin jawabannya. Pasti, oke, baiklah. Oke, ya mungkin ini yang terbaik menurut. Oke, nah jadi teman-teman nggak kebayang maksud saya, kayak kalau ANOVA, ujinya salah satu kategori, satu numerik, gitu. Nah, maksud saya gini, ketika teman-teman menonton orang-orang yang pakai uji ANOVA misalnya gitu ya, kan dari judulnya kelihatan. Oke, kalau pangan tuh kemungkinan pakai ANOVA. Terus kalau kita lihat dari judulnya dia perbedaan, tapi kira-kira perbedaannya misalkan di 3 wilayah tadi ya, berdasarkan 3 wilayah ini kan pakai ANOVA pasti. Nah, misalkan teman-teman nonton ya, ambil belajar penggunaan ANOVA. Oke. Nah, itu tuh terlihat bahwa kapan harus menggunakan Kruskal-Wallis real gitu ya. Kapan harus menggunakan ANOVA. Itu yang saya harapkan. Oke, baiklah. Oke. Nah, terus di ANOVA ini
karena yang diuji itu lebih dari 2 kelompok, lebih banyak dari 2 kelompok ya, bisa 3 kelompok, kita perbedaan di antara lebih dari 2 kelompok, jadi bisa 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, 10 kelompok. Nah, ada namanya post hoc test. Ini adalah uji lanjut. Ya. Jadi gini, gambarannya tuh kurang lebih gini. Misalkan gini, oke. Misalkan gini ya. Kita ingin melihat, kita ingin yang gampang ya, kita ingin melihat skor pengetahuan ya di 3 wilayah misalnya tadi gitu ya, 3 wilayah. Ada di Bogor, Tangerang, Depok misalkan ya. Misalkan 3 wilayah ini ya. Kita ingin lihat skor pengetahuan gizi seimbang dan oke. Ini kan pasti uji perbedaan ini pakai ANOVA, lebih dari 2 kelompok. Nah uji posok itu untuk menentukan gini, untuk melihat lebih lanjut. Nanti kalau hasil kesimpulan kita, p-value lebih kecil dari sama dengan alfa, artinya ada perbedaan. Yang mana yang berbeda? Kelompok mana dengan mana? Nah itu dengan post hoc. Kalau uji pangan yang proposalnya atau judulnya pangan, formula mana dengan formula mana yang berbeda? Gitu. Apakah ini dengan ini? Apakah ini dengan ini? Ya, apakah ini dengan mana lagi tuh? Deh. Dengan ini dengan ini. Ya itu. Pokoknya gitu lah. Ya. Gitu. Jadi yang mana? Yang skor pengetahuan yang berbeda itu yang di Bogor sama Tangerang, atau Bogor sama Depok, atau Tangerang sama Depok. Oh ini sama ini belum. Gitu. Jadi tujuan posok itu. Nah kalau Anda sudah pernah membaca proposal penelitian atau publikasi tentang yang pangan, itu biasanya ingin melihat misalnya gini, ada perbedaan warna di ketiga formulasi yang dibuat. Nah, perbedaan warna itu terjadi di formulasi yang mana? Formulasi 1 dengan 2 kah, 1 dengan 3 gitu. Jadi nanti bisa terlacak, oh kenapa berbeda? Oh karena yang ini ditambah citron Bu, yang ini enggak. Gitu. Jadi posok tuh gunanya untuk itu. Ya. Saya lanjut. Nah, post hoc ini ada macam-macamnya. Ada Bonferroni, ada Harnisley, ada banyak macamnya ya. Yang saya ajarkan hari ini adalah Bonferroni. Tapi nanti ketika pangan diminta menguji yang lain, Tuki misalkan gitu, itu sama aja, itu bagian dari bagian dari post hoc. Jadi bebas ya, banyak cara menuju Roma. Sama aja untuk melakukan uji lanjut. Nah ini step-stepnya. Nanti kita latihan, jadi ada analyze, klik one way ANOVA, ini untuk normal ya, kalau normal, analyze, kemudian compare mean, one way ANOVA, kemudian di kotak dependent list masukkan yang numerik, kalau yang faktor list nanti diisi kategorinya. Kemudian klik option, checklist kotak deskriptif, continue. Nah, post hoc ini diuji kalau dia signifikan. Jadi post hoc itu diuji belakangan kalau hasil penelitian kita signifikan, terbukti p-value kurang dari 9 alfa. Tapi kalau tidak signifikan, ya berarti kan tidak ada perbedaan, buat apa diuji lanjut. Mau lihat apa, pasti kan nggak ada perbedaannya. Tapi kalau ada perbedaan signifikan, kita klik uji lanjutnya. Post hoc, terserah pilih yang mana. Saya ajarkan yang Bonferroni. Baru continue, oke, dan diinterpretasikan. Nah, di situ baru kita bisa lihat yang mana yang berbeda. Gitu. Jelas ya? Jadi sekali lagi, post hoc itu dimunculkan ketika ada yang signifikan. Penelitian kita signifikan. Ini kalau tidak normal, kita menggunakan Kruskal-Wallis. Kalau data kita tidak normal ya, pakai non-parametrik, ini langkah-langkahnya. Jadi sama ke menu non-parametrik, jadi analyze non-parametrik, pilihnya ke independent sample. Kemudian yang klik variabel numerik, masukkan ke variabel list, yang kategori masukkan ke yang grouping. Oke, pilih yang Kruskal-Wallis, oke. Gitu aja. Gampang ya? Kita coba latihan ya. Silahkan dibuka data yang ini, yang ASCII, yang
Ada kolostrum lahir sampai gitu. Yang mana tuh? Cica fresh sekali hari ini. Terus dimundurin dong layarnya. Diturunin. Cica. Oke. Yang ini, yang ada kolostrum, tahu nggak latihan berapa itu? Saya nggak tahu, lupa. Nih, yang AC pendidikan berbadan ibu, AC eksklusif, HB1, HB2 gitu. Silakan dibuka. Nggak ada tugas ya? Nggak ada tugas ya? Nanti kita coba latihan deh ya, biar menambah ini. Akan dibuka, saya ke toilet bentar ya. Oke, udah dibuka. Udah terbuka semua. Ada yang masih loading? Udah terbuka? Rina udah kebuka deh. Tiffany-nya? Udah, Bu. Udah? Oke. Ada yang masih loading? Gisya? Masih loading apa udah terbuka? Udah Ibu, udah kebuka. Oke, Dila? Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang saya mau bikin soal gini.
Oke. Apakah ada perbedaan berat badan bayi yang dilahirkan berdasarkan tingkat pendidikan ibu? Apakah ada, apa tadi bunyinya Melanie? Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan berat badan bayi yang dilahirkan berdasarkan tingkat pendidikan ibu? Tingkat pendidikan kalau kita lihat di sini ada berapa kategori? 4 ya. 4 kategori, berarti lebih dari 2 ini bisa. Oke. Berat badan bayi dia numerik, yang satu lagi kategorik. Jadi satu harus numerik, satu kategorik. Oke. Nah, kira-kira kalau kita mau melakukan uji ANOVA terlebih dahulu, mana yang diuji normalitas? Berat badan bayi atau tingkat pendidikan? Berat badan. Berat badan bayi. Jadi yang numerik yang harus diuji normalitas. Kalau dia normal, pakailah ANOVA. Kalau dia tidak normal, pakai Kruskal Wallis. Oke. Kita anggap datanya normal dulu ya. Jadi kita skip itu karena lama sekali. Nah, kita fokus latihan ANOVA. Oke, kita anggap datanya sekarang normal. Ya. Oke, kita ingin melihat apakah ada perbedaan berat badan bayi berdasarkan tingkat pendidikan itu. Oke, kita sekarang berarti datanya normal, kita pakai ANOVA. Caranya analyze. Dah. Compare mean. One way ANOVA. Sudah? Sudah? Diklik one way ANOVA-nya. Sudah? Sudah belum? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Dependent list ini masukkan data yang numerik. Yang numerik berarti apa? Apa yang numerik? BB bayi. PDB bayi. Masukkan sini. Yang faktor ini masukkan yang kategori. Apa yang kategori berarti? Pendidikan. Pendidikan. Nih. Masukkan sini. Sudah? Terus sampai sini? Sudah, Ibu. Oke. Ada yang belum? Gabriel? Vero? Veronica? Sudah, Bu. Ibu belum, Bu. Siapa tuh yang belum? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Oh, Ayo, Bu. Vero. Oke. Oke. Sampai mana kamu? Sampai mana, Vero? Masukin faktor, Bu. Masukin? Oh, faktor. Ya, faktor pendidikan ya. Oke. Nur Indah, gimana, Bu. aman? Nur Indah, aman? Aman, Ibu. Salsabila, aman? Aman, Bu. Oke. Kalau sudah, kita klik options. Klik yang deskriptifnya. Checklist yang deskriptif, kemudian continue. Oke. Di sini ada pilihan post hoc ya, tapi kita belum bisa melakukan ini karena kita belum tahu apakah variabel ini atau data ini signifikan atau tidak. Jadi kita okekan saja. Oke. Dah muncul? Maaf, tadi klik apa, Bu? Yang mana tuh sampai mana tuh? Yang tadi option ya? Ya, option. Ini analyze, apa tadi? Compare mean, one way. Option, klik yang deskriptif. Deskriptif. Yang paling atas kamu checklist. Udah, Ibu. Oke, continue, oke. Sudah muncul outputnya? Udah. Oke, kita lihat ya outputnya ya. Nah, outputnya dia begini. Ya, outputnya gini. Jadi yang pertama ini deskriptifnya. Nah, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang berpendidikan SD itu berat badannya 2.470 atau 2,4 kilo. Kalau yang SMP 2,7. Kalau SMA 3,4 kilo. Perguruan tinggi 3,7. Kira-kira kalau dari deskriptifnya aja ya, gimana kira-kira berarti semakin tinggi pendidikan berat badan bayi yang dilahirkan semakin bagus atau tidak? Iya ya. Tuh. Kemudian ini standar deviasi masing-masing.
Ya, ini minimum maksimum. Karena ini datanya normal, kita bacanya minus standar deviasi. Ya, aman ya. Jadi udah muncul deskriptifnya. Oke. Ini deskriptifnya. Kemudian dari ibu yang berpendidikan SD, ya rata-ratanya kan sekian nih berat badan bayinya. Ada yang bayinya dilahirkan 2100 kilo. 2100 gram atau 2,1 kilo. 2100 kilo, serem banget. 2,1 kilo. Yang paling tinggi adalah 2,9 kilo. Ya nggak? Atau 2500 gram. Nah, kalau yang SMA, ya kita ngacak aja SMA, itu paling kecil tuh 3 kilo dilahirkan, paling besar 4 kilo. Kalau yang perguruan tinggi paling kecil 3 kilo, paling besar 4 kilo, 1 on ya. 4,1. Oke. Berarti kalau kita melihat BBLR atau tidak, BBLR itu ditemukan berarti pada ibu-ibu dengan tingkat pendidikan apa aja? SD dan SMP. SMP juga masih ada yang 2100 ya. Nih, karena kan kalau BBLR kurang dari 2500. Oke, itu contoh ya kalau kita membahas deskriptifnya. Nah, sekarang kita ke bivariat. Ini bivariatnya. Bivariatnya ini ya kita baca ini signifikannya. Ini nilai F. Kalau ingat statistik 2, nilai F ini berarti varian between dibagi varian within. Ini kalau lebih dari 1 berarti signifikan. Nah, ini terbukti signifikan nih. 0,000. Berarti lebih kecil dari 0,05. Ya enggak? Berarti p-value p-value lebih kecil dari sama dengan alpha-nya 0,05 ya. Ini lebih kecil kan? Berarti H0 ditolak atau gagal ditolak? H0 ditolak. H0 ditolak. HA-nya gagal ditolak. Artinya ada perbedaan atau tidak ada? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada perbedaan apa? Berat badan bayi berdasarkan tingkat pendidikan ibu. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas. Ada yang masih bingung nggak? Jelas, Ibu. Pevi jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Vero, ketinggalan nggak? Enggak, Bu. Ruth, Aman, Bu. jelas Ruth? Masih di mute, jangan di mute. Jelas, Ibu. Jelas. Oke, jelas ya. Oke. Nah, kalau dia signifikan seperti ini, kita bisa uji lanjut. Kita mau lihat yang berbeda itu yang mana sama mana, kelompok mana. Oke, jadi analyze. Oke. Kita masuk ke tadi compare mean, one way ANOVA. Oke. Kita klik post hoc-nya. Ini kita klik. Nah, ini kita ada pilihan banyak sekali untuk uji lanjut. Kita pilih Bonferroni. Tuki bisa, Duncan bisa. Nah, biasanya kalau pangan ya, kalau nggak Tuki, Duncan boleh sama aja tujuannya untuk ini. Bonferroni. Ini untuk memasukkan signifikan level kita, alfanya berapa? 0,05 ya kita kan. Oke, ini tinggal continue aja. Klik Bonferroni ya, continue, oke. Nah, dia muncul. Nah, ini post hoc test. Sudah muncul semua? Sudah muncul? Andiani muncul? Sudah, Ibu. Sudah ya. Rizka muncul, Riz? Sudah, Ibu. Nah, sekarang perhatikan ya. Yang mana yang berbeda, kan dibilang tadi ada perbedaan. Ada perbedaan berat badan bayi berdasarkan tingkat pendidikan. Oke. Berat badan bayi dengan tingkat pendidikan ibu yang bagaimana yang berbeda? Gini cara bacanya. SD dengan SMP. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Besar. 0,3. Lebih Lebih besar. Berarti ada Lebih perbedaan atau besar. tidak ada perbedaan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti SD dengan SMP tidak ada perbedaan. SD dengan SMA ada perbedaan atau tidak? Ada, Ibu. Ada. 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 SD dengan PT ada perbedaan atau tidak? Ada, Ibu. Ada. Ada. Karena tadi kalau dilihat, kenapa SD sama SMP tidak ada perbedaan? Tadi sama-sama yang paling kecil 2100, ya nggak? Nggak jauh beda tuh mereka, sehingga tidak ada perbedaan. Nah, SMP sama SD nggak ada
Dan seterusnya, begitu. Yang PT kita jadi dibacanya begitu. Jelas, jadi kita bisa lihat kelompok mana yang berbeda. Kalau tadi dibilang ada perbedaan, ya udah kelompok mana yang berbeda inilah membuktikannya. Sampai sini jelas. Sampai sini jelas. Ada pertanyaan? SMP sama SD ada, SMP sama SMA di atas belum ada ya. SMP sama SMA ada perbedaan juga. SMP sama PT ada perbedaan juga. Itu. SD sama SMA di atas udah, SMA SMP udah, tapi SMA sama PT di sini baru ada perbedaannya. Gitu. Jadi cara lihatnya kalau yang sudah ada di atas nggak usah dibaca double. Yang belum ada aja nih kan SMP SMA nggak ada nih, tapi ada. Di atas belum ada, tapi kita baca lagi di sini. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya kelompok mana yang berbeda, ini dibuktikan dengan ini. Tapi kalau hasil tidak ada perbedaan, di sininya lebih besar dari 0,05, ya nggak usah dimunculin ini pasti lebih dari 0,05 semua kan. Ya, nah, hati-hati ya, kadang-kadang mahasiswa di sini nggak ada signifikan, dia munculin Veronnya buat apa? Ya, kekasembung naik ojek ya. Ya pasti di sininya lebih besar dari 0,05 semua tuh. Kan dia tidak signifikan. 0,050 gitu. Sampai sini jelas? Jelas? Oke. Sekarang kita coba kalau kita anggap datanya tidak normal. Ya, kita anggap datanya nggak normal. Jadi kan kita coba yang normal ya. Sekarang kita anggapnya datanya nggak normal. Jadi yang berat badan bayi ini nggak normal datanya. Oke, berarti kita pakai non-parametrik. Non-parametrik pada ANOVA tadi apa saya bilang? Kruskal-Wallis. Ya. Jadi caranya, analyze non-parametric test, oke, analyze non-parametric test ke legacy dialog, ini, pilih K-independent sample. Sudah semua? Sudah? Kita klik ya ke independen. Oke. Nah, tes variabel list ini masukkan yang numerik. Yang numerik apa tadi? Berat badan bayi ya. Masukkan. Nah, yang tes ini tuh yang grup ini adalah yang kategorik. Yang kategorik berarti apa? Ini ya, berikan responden. Jelas. Jadi yang tes variabel masukkan yang numerik, yang grouping masukkan yang kategorik. Oke. Nah, kita define dulu. Define. Dia muncul minimum maksimum ya. Ya nggak? Range for group variable. Muncul nggak itu? Nah, ini maksudnya dia nanya coding pada data yang kategori ini paling kecil berapa codingnya, yang paling besar berapa? Ya. Ini kalau kita cancel dulu deh. Ini kalau kita lihat tingkat pendidikan, nih paling kecil codingnya 1, paling besar codingnya 4. Gitu, maksudnya gitu. Jadi kita isikan ini, jadi kita harus tahu dulu. Ya, ini kalau kita analyze tadi balik. Oke. Nih, saya ulangi ya. Berat badan bayi, kemudian ini tingkat pendidikan, ya, define. Berarti kita isi yang minimum berapa? 1, yang maksimum berapa? 4. Karena paling tinggi codingnya ada 4 kategori. Kita continue. Ini pastikan dia pilihnya Kruskal-Wallis. Oke, tinggal oke. Sudah? Sudah belum? Nih. Nah, ini
bedanya kalau data non parametrik dari kemarin ya, parametrik itu dia sedikit sekali informasi untuk univariat. Jadi teman-teman silakan munculkan univariat sendiri. Jelas ya kemarin ya, gimana cara munculkan univariat, berarti analyze, deskriptif, yang frekuens gitu ya. Terus nanti munculkan, karena ini tidak normal, berarti median, standar error, minimum, maksimum gitu. Ya, jadi dimunculkan sendiri. Variabelnya apa yang mau diteliti. Gitu. Ini saya nggak ajarin lagi, udah tahu ya. Karena ini datanya tidak normal, dan dia pakai non-parametrik, nah dia deskriptifnya itu nggak ada. Kalau tadi kan ada deskriptifnya. Ada rata-rata per kelompok, kalau dia nggak ada. Jadi silakan nanti dicari sendiri. Oke. Nah, yang ada hanya ini. Asimptom signifikan. Nah, ini untuk bivariatnya. Berarti p-value-nya 0,000. Jadi kalau p-value-nya 0,000, signifikan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Ada, Ibu. Tidak, sama kayak tadi ada Ada. perbedaan. Nah, kalau sudah begini, baru silahkan kalau mau pakai Bonferroni, boleh. Berarti ulangi lagi kayak tadi, tapi yang dibaca hanya Bonferroninya saja. Ininya tidak dibaca. Berarti cuma langsung analyze. Kalau mau pakai uji lanjut ya, kalau dia tidak signifikan ya. Mana tadi compare mean ini ya. Nah, langsung sini, tapi nanti yang dibaca langsung hasil Bonferroni-nya aja untuk melihat mana yang berbeda. Sama kayak gini nanti munculnya. Gitu. Ya karena non parametrik itu dia tidak bisa memunculkan sampai uji lanjut langsung ya tempat gitu. Kalau ya makanya kemungkinan kalau kita uji pakai ANOVA itu datanya sih normal biasanya ya. Jadi dia tidak menggunakan ini supaya bisa langsung ke post hoc-nya apa. Tuh. Jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah clear? Jelas nggak? Udah selesai? Itu doang, ANOVA. Gampang ya? Kalau gampang kah? Coba saya kasih latihan ya, teman-teman coba latihan deh. Nih, saya punya soal, ya, nih. Ini, saya chat juga deh. Ya, atau teman-teman ngerjain aja di sini deh, langsung dibaca nih. Ya, ini bukan non-parametrik ya, jadi bisa parametrik, non-parametrik, lakukan dua-duanya. Ya, jadi ini PT Angkasa Permai ingin memproduksi 3 baterai dengan merek ABC. Manajer produksinya ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produk yang nyata di antara ketiga merek tersebut. Maka dari itu diambil sejumlah sampel tertentu dari masing-masing merek, kemudian diukur masa hidupnya. Ya, oke. Jadi ini ada masa hidup, kemudian ini merek. Ya, terusnya ada 19 nih. Coba Anda, ini kekecilan nggak? Coba Anda uji, apakah ada perbedaan atau tidak. Pakai normal dulu, kemudian tidak normal. Oke, silakan.
Ada berapa variabel yang harus dibuat? Ada berapa salsabila? Ada 3, Bu. Oke, good. Nomor responden, masa hidup, merek ya. Yang kategori yang mana? Salsa. Yang mana yang kategori? Saya Yang mana? Bu. Hmm? Saya bingung. Yang kategori yang merek ya. Jadi jangan manual ya. 1 merek A gitu loh. 2 merek B gitu bikinnya. 3 merek C gitu. Jangan manual karena kan 1 harus kategori, 1 numerik. Oke. Jadi kalau ada 3 merek kan berarti lebih dari 2 kelompok kan. Membandingkan masa hidup lebih dari 2 merek gitu. Ya.
Sudah belum? Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Agnes udah Ibu. Agnes boleh. Coba share screen. Mas tuh yang itu. Sebentar Ibu. Gitu. Mas tuh Tapi udah Ibu tiga maaf kali. saya respondennya nggak ditulis. Jadi udah Ya, nggak apa-apa. lanjur. Ini yang di-share data latihan 2 loh. Oh salah ya Bu? Bukan yang barusan Bentar dibikin. Bu. Coba. Bentar. Oh iya. Nah ini Bu. Oke. Coba kasih lihat variable view-nya dulu deh. Variable view. Ini dia respondennya nggak dibuat, oke? Nah, dia kategorikan ya. Oke. Ya. Oke, good. Coba kita anggap datanya normal. Coba silakan dianalisis. Coba data view. Data view. Bentar. Ini gimana? Oh ini. Analyze. Ini normal ya Bu? Mm-mm. Oke. Ini ke sini, ini ke sini. Option dulu. Oh iya Ibu, lupa. Maaf Bu. Ini option descriptive. Oke. Coba lihat outputnya. Ini Bu. Di stop share, masuk pindahkan ke output layar. Oh iya. Oke. Ya. Gimana interpretasinya? Yes. Interpretasinya rata-rata dari masa hidup baterai merek A itu 200,7. Jam. Oh ini Kalau jam. angkatnya jam ya. 200 jam. 200,7 jam. Kemudian rata-rata dari merek B 194,9 jam. Rata-rata dari masa hidup merek C, baterai merek C yaitu 169,1 jam. Dan rata-rata total dari merek A, B, C masa hidup baterainya 198,1 jam. Oke, kalau Kemudian dilihat yang paling bagus, yang paling kuat daya tahannya mana? yang paling bagus merek A. Ya, kalau dari rata-rata ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian dari bivariat hasilnya? Dari bivariat p-value-nya 0,000. Jadi dia kurang dari alfa. Kemudian H0-nya ditolak. Berarti HA-nya gagal ditolak. Berarti ada perbedaan antara masa hidup baterai berdasarkan merek baterai. Ya, oke. Good. Kalau kita anggap datanya nggak normal, gimana, Agnes? Mulai Analyze. dari sini nggak, Ya, Ibu? di sini aja langsung. Analyze. Kalau nggak normal, berarti non-parametric, legacy dialog, kayak independent sample, kemudian ini di sini di grouping, define range-nya 1, maksimumnya 3. Kalau kalian bikinnya 0123 berarti 02 gitu ya. Jadi tergantung dari coding yang dibuat. Oke. Iya, ini udah Kruskal Wallis, kemudian oke. Oke. Ya. Coba ke bawah. Ya, itu. Nah, nanti teman-teman kalau mau munculkan univariatnya bisa dinyalakan salah satu kelompok ya. Misalkan yang merek A dulu mau lihat kayak atas misalkan ya rata-rata kelompok A itu berapa ya. Berarti kan lihat mediannya ya. Berarti bisa dimatikan yang B sama C. Jadi kita pilih yang A aja yang aktif gitu. Jadi di on off kan ininya datanya ya. Oke, tapi saya nggak minta itu. Oke, ini bivariatnya apa? Bivariatnya hasilnya p-value-nya 0,002 kurang dari alfa, H0-nya ditolak, HA-nya gagal ditolak, artinya ada perbedaan
antara masa Oke. hidup baterai berdasarkan merek baterai. Oke. Jadi nanti kalau mengumpulkan tugas, saya belum lihat ya yang tugas di tes ya. Jadi sudah tahu buat formulasi hipotesis dulu ya. Kemudian lampirkan outputnya, buat tabel versi penyajian data untuk analisis ini, kemudian hasil dan kesimpulannya apakah ada perbedaan atau tidak dari hipotesis yang kita buat. Jadi jangan lupa dibuat formulasi hipotesisnya. Oke, sudah jelas semua. Terima kasih Agnes. Sudah saya catat namanya ya. Terima kasih, Ibu. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Kah? Sudah clear? Gampang ya? Jadi kayaknya statistik manajemen data itu cincai aja. Lebih susah apa? Metabolisme. Oh, gile. Ngeri. Anak HI nih. Oke. Kalau tidak, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Salam Ibu, terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima kasih, Ibu. Izin, Ibu.